Halo pemirsa Vibis News, kembali lagi dengan saya Wahyu Sidarta. Pada edisi Vibis Fokus kali ini, kita akan melihat bagaimana perkembangan aksi IPO baik secara global maupun dalam negeri beberapa waktu belakangan ini. Di kuartal pertama tahun 2012, tampak aksi IPO atau penawaran umum perdana mengalami perlambatan secara global, baik dilihat dari sisi jumlah penawaran maupun dari sisi total nilai emisi sahamnya. Menurut data dari Dealogic, aksi IPO di awal tahun 2012 ini mengalami perlambatan. Dapat dilihat pada diagram berikut ini, jumlah perusahaan yang melakukan IPO di kuartal pertama tahun 2012 ini berjumlah total 174 penawaran. Dapat dilihat penawaran perdana didominasi oleh kawasan Asia, di mana mewakili 55% dari total penawaran. Hal ini sebenarnya cukup wajar mengingat saat ini ekonomi Asia memang menjadi motor penggerak ekonomi global. Sementara dari Amerika Serikat, tercatat pada kuartal pertama 2012 ini ada 36 perusahaan yang melakukan penawaran perdana. Sedangkan untuk kawasan Eropa, tampak jumlah IPO cukup minim dibandingkan kawasan Asia maupun Amerika Serikat, yakni hanya ada 17 perusahaan saja yang melakukan IPO di kuartal pertama tahun ini. Hal ini cukup dapat dimengerti mengingat bahwa kawasan Eropa saat ini memang sedang dilanda oleh isu krisis utang Eropa. Lalu bagaimana jika dibandingkan dengan jumlah penawaran kuartal pertama tahun 2011 yang lalu? Secara global, jumlah penawaran mengalami penurunan sebesar 43%. Penurunan terbesar terjadi di kawasan Eropa, yakni merosot sebesar 72%. Untuk kawasan Asia sendiri, tidak termasuk Jepang, dilaporkan bahwa jumlah penawaran perdana juga mengalami penurunan, yakni sebesar 42%. Sedangkan untuk Amerika Serikat, tercatat jumlah IPO justru meningkat 50% di kuartal pertama 2012 ini dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Penurunan dan kenaikan ini masih dilihat dari sisi jumlah penawaran. Lalu bagaimana jika dilihat dari sisi total nilai emisi sahamnya atau total dana yang berhasil diraup? Secara global, total dana yang terhimpun dari aksi IPO ini berjumlah kurang lebih 16,5 miliar dolar AS atau setara dengan 151,47 triliun rupiah. Selain jumlah penawaran atau IPO, kawasan Asia juga tampaknya paling besar dalam kategori total nilai emisi saham yang dikumpulkan. Tercatat penawaran perdana di kawasan Asia bernilai kurang lebih 6,7 miliar dolar AS atau 61,5 triliun rupiah. Sementara untuk Amerika Serikat, nilai emisi saham mencapai 5,5 miliar dolar AS atau 50,5 triliun rupiah. Sedangkan untuk kawasan Eropa, jumlah penawaran yang paling sedikit tampaknya juga diiringi dengan nilai emisi saham yang paling kecil dibandingkan kawasan yang lain. Tercatat total nilai emisi kawasan Eropa kurang lebih 3,2 miliar dolar AS atau setara dengan 29,4 triliun rupiah. Bagaimana total nilai emisi saham kuartal pertama 2012 jika dibandingkan dengan tahun 2011? Dapat dilihat bahwa secara umum nilai emisi saham juga mengalami penurunan di kuartal pertama tahun 2012 dibandingkan kuartal pertama tahun 2011. Secara global, nilai emisi saham tercatat merosot 63%. Di kawasan Asia justru merosot paling tajam, yakni turun 73%. Sementara untuk Amerika Serikat, walaupun jumlah penawaran perdana meningkat 50%, nilainya justru merosot 60%. Hal ini mencerminkan bahwa penawaran perdana atau IPO yang pada periode tersebut didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang relatif kecil. Sedangkan yang terakhir dari Eropa, nilai emisi saham juga tercatat hanya turun 18% di kuartal pertama 2012 ini jika dibandingkan kuartal pertama 2011. Setelah melihat secara global bahwa aksi perdana saham mengalami perlambatan, mari kita lihat bagaimana perkembangan dalam negeri kita sendiri. Menurut data dari Bapepam maupun BEI, tampak secara umum aksi IPO dalam negeri juga mengikuti tren perlambatan secara global. Jika dilihat dari sisi jumlah, sebenarnya jumlah perusahaan yang melakukan IPO cukup stabil selama 4 tahun belakangan ini. Hanya saja pada tahun 2009, dapat dilihat bahwa jumlah penawaran perdana di periode kuartal pertama tahun tersebut hanya ada 1. Kemungkinan hal ini diakibatkan oleh belum kondusifnya pasar saham secara global, di mana pada pertengahan tahun 2008 terjadi krisis subprime mortgage di Amerika Serikat yang akhirnya mengakibatkan krisis ekonomi global pada tahun tersebut.
Pada akhirnya, Indonesia terbukti tidak terlalu terpengaruh oleh krisis ekonomi global tahun 2008, sehingga jumlah IPO selama kuartal pertama 3 tahun terakhir ini tampak stabil. Namun jika dilihat dari total nilai emisi sahamnya, ceritanya cukup berbeda. Tercatat nilai emisi saham di kuartal pertama tahun 2011 sangat mengesankan, yakni dapat menembus nilai 5 triliun rupiah. Sedangkan di kuartal pertama tahun 2012 ini tercatat total nilai emisi sahamnya hanya mendekati 700 miliar rupiah. Melejitnya total nilai emisi di kuartal pertama tahun 2011 diakibatkan oleh adanya perusahaan besar yang melakukan penawaran perdana pada saat itu. Perusahaan tersebut adalah perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang transportasi penerbangan, yaitu Garuda Indonesia. Tercatat nilai emisi saham dari Garuda sendiri mencapai 4,75 triliun rupiah. Untuk secara keseluruhan di tahun 2011 dapat dilihat bahwa cukup banyak IPO selama tahun 2011 yang nilainya menembus Rp 1 triliun, di mana Garuda Indonesia merupakan yang terbesar di tahun tersebut. Beberapa IPO yang lain yang juga cukup besar di tahun 2011 antara lain PT Buana Listia Tama, PT Salim Info Mas Pratama, PT Golden Energy Mines, dan PT ABM Investama. Sedangkan untuk tahun 2012 hingga bulan April ini sudah ada 4 perusahaan yang melakukan penawaran perdana. Namun dapat dilihat bahwa nilainya rata-rata cukup rendah, yakni hanya berkisar antara 100 hingga 400 miliar rupiah. Walaupun begitu, perjalanan tahun 2012 masih panjang, sehingga tentunya masih banyak perusahaan-perusahaan baru yang berpotensi listing di Bursa Saham Indonesia, terutama perusahaan-perusahaan BUMN. Untuk tahun ini memang ada beberapa BUMN yang dikabarkan akan melakukan IPO. Menurut Menteri BUMN Dahlan Iskan, tampaknya minimal akan ada 4 BUMN yang IPO tahun ini. Dikabarkan 3 anak usaha BUMN yang bergerak di bidang energi juga akan melakukan IPO tahun ini, antara lain Pertagas, Pertamina Drilling, dan PLN Engineering. Namun yang paling santer terdengar adalah salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang semen, yaitu PT Semen Baturaja. Untuk berikut ini mari kita simak sedikit profil singkat dari PT Semen Baturaja dari penjabaran berikut ini. PT Semen Baturaja adalah badan usaha milik negara yang bergerak pada bidang industri semen di wilayah Sumatera bagian selatan. Produksi yang dihasilkan oleh PT Semen Baturaja adalah semen Portland tipe 1 dengan lokasi pabrik di Baturaja, Palembang, dan Panjang. Pusat produksi di Baturaja yaitu produksi truk, sedangkan proses penggilingan dan pengantongan semen selain dilaksanakan di pabrik Baturaja sendiri, juga dilaksanakan di pabrik Palembang dan Panjang yang selanjutnya siap untuk didistribusikan ke daerah-daerah pemasaran. Kapasitas produksi dari semen Baturaja diperkirakan mencapai 1,25 juta ton per tahun. PT Semen Baturaja juga telah melaksanakan prakualifikasi profesi penunjang sejak 9 April hingga 12 April 2012 kemarin. Salah satunya adalah penjamin pelaksana emisi atau underwriter terkait rencana pelepasan saham perdananya. Proses penilaian akan dilakukan sampai akhir bulan April ini, dan diharapkan penjamin pelaksana emisi sudah dapat terpilih dan bekerja pada bulan Mei 2012 mendatang. PT Semen Baturaja berencana melakukan penawaran 25 hingga 30% sahamnya kepada publik. Semen Baturaja menargetkan dapat meraup dana hasil IPO kurang lebih sekitar 1 triliun rupiah, di mana data tersebut rencananya akan digunakan untuk membangun pabrik semen dengan kapasitas 1,5 juta ton per tahun. Bagaimana Anda tertarik dengan perusahaan ini? Kita tunggu saja kedatangannya pada tahun ini. Walaupun aksi IPO tampak melambat pada awal tahun 2012 ini, potensi aksi IPO hingga akhir tahun 2012 ini masih cukup berpotensi untuk kembali meningkat. Diharapkan bahwa IPO dari BUMN pada tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak kembali terjadi kontroversi. Baik, demikian edisi Vibis Fokus kali ini. Semoga hal ini dapat menambah wawasan investasi Anda. Akhir kata, bersama saya Wahyu Sidarta, selamat berinvestasi dan salam Vibis.